teman-teman dan guru-guru, saya dari kelas X TB1 atau 10 TB1, saya akan menjelaskan tentang tugas sejarah kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri atau kelompok-kelompok kami. Yang diri saya sendiri yaitu Gede Indra Suradana, nomor absen 10. Nama saya Komang Lisa Widyastini dari nomor absen 22. Nama saya Ketut Gede Aditya Sasawan, nomor absen 14. Saya Gede Elvina Dika Silanyana, absen 9. Nama saya Nyoman Agur Gaisani, absen 32. Nah, tugas sejarah kami yaitu yang kami ungkit yaitu Kerajaan Kediri. Mengenal Kerajaan Kediri yaitu memiliki banyak isi daftar isi, yaitu yang pertama sejarah berdirinya, yang kedua keturunan, yang ketiga letak, yang keempat keadaan masyarakat, yang kelima kehidupan sosial budaya, yang keenam runtuhnya, yang ketujuh itu pengaruh atau akulturasi pada zaman sekarang. Nah, yang pertama sejarah berdirinya Kerajaan Kediri akan dijelaskan oleh Adit. Jika teman-teman belum tahu, Kerajaan Kediri ialah salah satu kerajaan Hindu yang berada di kawasan Jawa Timur. Kerajaan Kediri berdiri dari abad ke-12 dan adalah belahan dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertama dari Kerajaan Kediri adalah Raja Sri Jayawasa Dikjaya Sahastra Prabu, yang mengatakan bahwa ia adalah titisan langsung dari Dewa Wisnu itu sendiri. Berdiri Kerajaan Kediri didahului dengan instruksi dari Raja Erlangga yang memecah menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Kediri, yang dibagi dengan Gunung Kauri dan Sungai Berantas. Manfaat dari pembagian kerajaan tersebut yakni untuk agar kedua kerajaan itu tidak saling bermusuhan atau bertengkar. Kerajaan Kahuripan terdiri dari kawasan Malang dan Delta, Sungai Berantas dengan Pelabuhan Surabaya, Rembang, Pasuruan dengan ibu kotanya Kahuripan. Sementara Kerajaan Kediri terdiri dari Kediri itu tersebut, Madiun dengan ibu kotanya Daha. Keturunan Raja Kediri akan saya sebutkan atau saya jelaskan dari diri saya sendiri, yaitu yang pertama Raja Sri Jayawasa yang tanggal kelahiran atau tahun kelahirannya yaitu 1104 sebelum 1104 Masehi. Pada masa kekuasaannya dia memiliki penghormatan karena rakyat sudah berarti pada raja. Dalam kisah prasasti atau Jayawarsa membagikan penghargaan pada rakyat desa sebagai tanda penghormatannya. Dalam kisah prasasti tersebut, kedapatan Raja Jayawarsa sangat kepedulian terhadap rakyat dan berjuang untuk kemakmuran rakyatnya. Yang kedua yaitu Raja Sri Bameswara, yaitu raja yang banyak sekali meninggalkan sebuah prasasti, dan prasasti tersebut bertambah banyak atau menceritakan soal keagamaan sehingga benar baik kedapatan dalam masa kekuasaannya. Raja Prabu Jayabaya, yaitu raja yang memiliki peranan yang sangat penting dalam Kerajaan Kediri, yaitu selalu memakmurkan rakyatnya dalam bidang pertanian dan juga membantu kerohanian dan material. Dalam hal hukum dan kekuasaan, dia juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Sikap rakyat dan visinya yang lebih mementingkan dan menjadikan Raja Prabu Jayabaya patut untuk diingat sepanjang masa. Nah, yang keempat yaitu Sarwowira, yaitu menurut prasasti Padelegan II pada tahun 1159 Masehi dan prasasti Kahyunan pada tahun 1161 Masehi, yaitu Raja Sarwaswera, yaitu raja yang sangat bertakwa dan selalu memiliki pendirian tinggi, yaitu selalu takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dia selalu memegang tinggi kata-katanya, yaitu di engkaulah tersebut segala makhluk ialah Anda. Yang kelima yaitu Raja Sri Aryaswara, yaitu menurut prasasti angin pada tahun 1171 Masehi, Raja Sri Raja Swara menguasai kerajaan Kediri pada tahun 1171 yang memiliki nama gelar Raja Arsyewara, yakni Sri Maharaja Rakehino Sri Arsyewara Madusuda Watara. Warisan sejarah dari raja ini yakni terbentuk prasasti angin sekitar tahun 1171 Masehi. Yang keenam yaitu Raja Sri Gandra. Berkuasanya Raja Sri Gandra sekitar tahun 1181 Masehi.
telah diperingati dan prasasti jaring yaitu adapun pemakaian nama hewan dalam jabatan misalnya nama gajah, naga, dan harimau. Yang ketujuh yaitu Raja Sri Kameswara, yaitu pada masanya kekuasaan Raja Sri Gandhra telah didapati dari prasasti ceker pada tahun 1182 Masehi dan kakawin Semaradani, yaitu pada tahun atau dari kekuasaan dari tahun 1182 sampai 1185 seni sastra menunjukkan kemajuan sangat cepat. Di antaranya Empu Darmaja menulis kitab Semaradana pada masa kekuasaannya, juga dikenal dengan kisah cerita Pandi, misalnya kisah cerita Pandi Semirang. Nah, letak kerajaan Kediri akan dijelaskan oleh Adit. Ya, jika ada yang belum mengetahui letak kerajaan Kediri bisa dilihat lebih lengkapnya di peta, tapi saya akan menjelaskan lagi. Letak kerajaan Kediri terdapat di Jawa Timur yang berada di sebelah selatan Sungai Berantas. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri. Sekarang wilayahnya itu semakin luas setelah Jenggala dapat dikuasai sehingga membuat Kediri sebagai satu-satunya kerajaan yang berada di Jawa Timur. Nah, keadaan masyarakat pada kerajaan Kediri akan dijelaskan oleh Bang Ayu. Keadaan masyarakat pada kerajaan Kediri, yaitu pada masa pemerintahan Raja Jayabaya di kerajaan Kediri, kondisi kehidupan sosial masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Para penduduk sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai, dan hunian masyarakat Kediri terjaga kebersihan dan kerapiannya. Status tinggi rendahnya martabat seseorang berdasarkan tingkah laku dan moralnya. Sang raja juga sangat menghargai hak-hak rakyatnya yang membuat kehidupan berjalan damai dan tentram pada masa itu. Dan yang selanjutnya itu kehidupan sosial budaya pada kerajaan Kediri akan dijelaskan oleh Entin. Kehidupan sosial budaya pada kerajaan Kediri. Dalam perkawinan pada masyarakat kerajaan Kediri, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Perhatian raja terhadap rakyatnya sangat tinggi. Hal itu dibuktikan pada kitab Ludaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya, tapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Raja juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya. Akibatnya, rakyat dapat leluasa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ada zaman Kediri, karya sastra berkembang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan pada masa pemerintahan Jayabaya. Raja pernah memerintahkan kepada Empu Seda untuk mengubah kitab Bharatayuda ke dalam bahasa Jawa kuno. Karena tidak selesai, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Dalam kitab itu, nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Kitab itu berangkat tahun dalam bentuk Candra Sangkala Sang Kuda Suda Candrama 1779 Saka atau 1157 Masehi. Selain itu, Empu Panuluh juga menulis kitab Gatotkaca dan Hariwangsa. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Kameswara juga ditulis karya sastra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kitab Wertasancaya. Kitab Wertasancaya yang berisi petunjuk tentang cara membuat syair yang baik. Kitab itu ditulis oleh Empu Tan Agung. Yang kedua, kitab Samarandana. Kitab Samarandana berupa kekawin yang diubah oleh Empu Darmaja. Kitab itu berisi pujian kepada raja sebagai seorang titisan dewa Kama. Kitab itu juga menyebutkan bahwa nama ibu kota kerajaan adalah Dahana. Yang ketiga, kitab Ludaka. Kitab Ludaka ditulis oleh Empu Tanakung. Kitab itu berisi kisah Ludaka sebagai seorang pemburu yang mestinya masuk neraka karena pemujaannya yang istimewa. Ia ditolong dewa dan rohnya diangkat ke surga. Selanjutnya, selain karya sastra tersebut, masih ada karya sastra lain yang ditulis pada zaman Kediri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana atau karangan Empu Tribuna yang berisi riwayat Kresna sebagai anak nakal, tetapi
dikasihi setiap orang karena suka menolong dan sakti. Kresna akhirnya menikah dengan Dewi Rukmini. Yang kedua, Kitab Samana Santaka. Kitab Samana Santaka karangan Empu Managuna yang mengisahkan bidadari Harini yang terkena kutukan Bagawan Trenawindu. Nah, yang selanjutnya yaitu runtuhnya kerajaan Kediri akan dijelaskan oleh Mang Ayu lagi. Untuk runtuhnya kerajaan Kediri, Raja terakhir Kediri adalah Raja Kertajaya yang memerintah tahun 1200 hingga 1122. Pada tahun 1122, dia terpaksa menyerahkan tahtanya kepada Ken Arok akibat kekalahannya dalam pertempuran Genter. Setelah Ken Arok memenangkan pertarungan, Ken Arok lalu mendirikan kerajaan Singasari. Selanjutnya yaitu pengaruh atau akulturasi budaya dari kerajaan Kediri pada masyarakat pada zaman sekarang yang akan dijelaskan oleh Lisa. Pengaruh atau akulturasi budaya dan kerajaan Kediri pada masyarakat dibagi menjadi 5. Yang pertama, Kitab Samara Santaka yang dikarang oleh Empu Managuna yang menceritakan tentang kutukan Harini, yakni seorang bidadari dari Kayangan yang sudah berbuat kesalahan dan ia dikutuk menjadi manusia. Harini lalu tinggal di bumi selama beberapa saat sampai kutukan tersebut selesai. Yang kedua, Kitab Gatot Kaca Sraya. Kitab Gatot Kaca Sraya dikarang oleh Empu Panuluh yang menceritakan tentang kisah kepahlawanan dari Gatot Kaca yang sudah berhasil menyatukan Abimanyu yang adalah putra dari Arjuna dengan Siti Sundari. Kemudian yang ketiga, Prasasti Ceker. Prasasti ini berisi tentang anugerah yang diberikan oleh raja untuk penduduk desa Ceker yang sudah mengabdi untuk kemajuan kerajaan Kediri. Kemudian yang keempat, ada Prasasti Sirah Keting, berisi tentang pemberian tanah dan Raja Jayawarsa untuk rakyat desa Sirah Keting berkat jasanya untuk kerajaan Kediri. Kemudian yang kelima, Prasasti Kertosono, berisi tentang masalah keagamaan dan masa pemerintah Raja Kameswara. Ya, kali ini sesi tanya jawabnya. Jika kalian ada pertanyaan, tolong ditulis di bawah kolom komentar. Dan sebelum kami menutupnya, kami ingin minta maaf jika ada salah kata, ada salah mekanik atau kesalahan yang lainnya. Kami sungguh-sungguh minta maaf. Sekian, terima kasih dari kami. Om Santi 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 Om.